apakah saham, ilmu investasi, ilmu keuangan itu harus dipraktekkan sejak dini? 1 juta jadi 25 juta, itu kan 25 kali lipat. Dalam waktu 3-6 jam, itu kan berarti sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Nah, ternyata masih banyak juga yang kena. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan portofolio sahammu di tahun ini sama yang 3 tahun lalu. Kita sudah membeli saham di perusahaan yang bagus, hanya ada 2 kemungkinan. Ketika harga saham naik, kita mendapatkan keuntungan. Ketika harga saham turun, kita mendapatkan kesempatan. Live below the means. Jadi artinya, hiduplah di bawah kemampuan kamu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku Bilal Faronov, host Suara Berkelas, bakal ditemani langsung oleh Mas Rifan Kurniawan, seorang Indonesian Value Investor dan penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Keren, Mas. Thank you, Mas Bilal. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mas Rifan, aku penasaran, yang dimana aku udah ngikutin konten Mas Rifan 5 tahun belakangan tentang keuangan, tentang investasi. Gimana mindset seorang Rifan Kurniawan itu melihat uang? Oke, nah ini di awal pertanyaannya udah berat ya. Pertanyaannya sebenarnya mudah tapi jawabannya yang berat nih, Mas Bilal. Gini, kalau saya ada 3 hal yang saya lihat tentang uang. Pertama, saya melihat uang itu adalah alat, bukan tujuan. Nah, bedanya apa sih? Contoh ya, misalkan kalau kita melihat uang adalah tujuan, kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Baik itu cara yang halal maupun yang non halal. Dan banyak orang yang menyalahartikan tersebut. Ya, tapi kalau kita melihat uang adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, maka kita fokusnya bukan ke uang itu, Mas Bilal. Tapi kita fokusnya kemana? Ke value kita, ya, ke skill kita. Nah, jadi kita berusaha bukan untuk mendapatkan uang, tapi berusaha untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan value kita, sehingga nanti uang tersebut yang akan menghampiri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat, menurut saya, uang itu akan mempertegas karakter seseorang. Jadi, kalau misalkan orang yang diberikan banyak uang, itu akan kelihatan karakternya aslinya seperti apa. Kalau karakter orang tersebut orang yang baik, orang yang positif, ya balik lagi karena dia melihat uang sebagai alat, ya, dan bukannya tujuan, dia akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat kebaikan. Contoh, misalkan ya dia menggunakan uang tersebut untuk membahagiakan keluarganya, untuk membagikan kepada orang-orang yang kekurangan, untuk membantu saudaranya atau membantu teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tersebut karakternya jelek, uang tersebut juga akan mempertegas bahwa karakter orang ini adalah jelek. Karena apa? Bisa jadi dengan dia punya banyak uang, dia akan menggunakan uang ini untuk hal-hal yang negatif. Contohnya seperti apa? Ya misalkan uang ini dipakai untuk korupsi, untuk suap, untuk hal-hal lain yang berbau negatif. Ya jadi uang ini sebenarnya sifatnya netral. Ya tinggal kita yang melihatnya, kita sebagai sosok yang apa nih? Apa kita adalah sosok putih atau kita adalah sosok hitam? Kalau kita sosok putih ya kita akan menggunakan uang ini untuk kebaikan. Tapi kalau kita adalah sosok hitam, kita akan menggunakan uang ini untuk hal-hal yang negatif. Ya. Yang ketiga, saya melihat uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Artinya apa? Kalau kita punya mindset ya tadi kita adalah hamba uang ya berarti uang itu jadi tuannya kita ya kita yang akan dikendalikan oleh uang ya tadi kita bekerja pagi siang sore malam hanya untuk mengejar uang tapi kita mengorbankan hal-hal lainnya saudara keluarga anak istri itu kita korbankan ya kan. Tapi kalau kita adalah tuan dari uang, maka uang itu adalah hambanya kita. Ya, justru
kita ini bisa punya mindset yang lebih baik tentang uang. Ya, jadi kita tidak mendewakan uang, ya kan? Tapi kita melihat uang itu untuk something greater, something yang lebih besar, yang lebih punya value. Kurang lebih kalau saya melihatnya seperti itu tentang uang, Mas Bilal. Karena kalau uang itu kemudian menjadi bekerja untuk kita, kita secara value juga menjadi magnet ya. Orang datang ke kita gitu, kita punya skill, kita punya nilai atau value itu sendiri. Betul. Nah, Gitu. jadi dengan kita punya fokusnya adalah kita melihat uang sebagai alat, kita fokusnya bukan di uangnya. Kita fokusnya adalah di skill kita, di value kita, ya, sehingga seiring dengan skill kita, value kita meningkat, ya maka uang tersebut yang akan datang ke kita, dan itu yang banyak dilakukan oleh orang sukses. Nah, bagaimana cara Mas Rifan dengan mindset uang seperti itu, kemudian bisa menjadi magnet nih untuk uang? Apa yang dilakuin selama ini? Oke, nah jadi yang pertama balik lagi adalah tadi kita jangan punya mindset kita adalah hamba uang. Karena gini, banyak orang yang pagi, siang, sore, malam ya bekerja tanpa henti, tujuannya adalah untuk tadi mengejar uang, ya kan? Tapi kalau misalkan kita punya mindset adalah kita meningkatkan value diri kita, ya. Contoh misalkan kalau dalam ranah saya tadi udah disebutkan adalah investor dan juga penasihat investasi, ya, dan juga bikin konten juga. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk sharing ilmu-ilmu, mencoba untuk membagikan ilmu-ilmu yang saya punya, ya kan? Supaya apa? Supaya manfaatnya makin banyak orang lagi yang mengenal gitu tentang dunia investasi, tentang dunia perencanaan keuangan dan lain sebagainya, ya kan? Dan akhirnya ya uang tersebutlah yang mendekat seperti itu, ya. Terus juga kalau saya juga berusaha selalu meningkatkan value, ya kan? Dengan kita meningkatkan value, dengan kita meningkatkan skill, ya uang itu akan mendekat ke kita. Gitu. Jadi it's a matter of psychology of money. Kan ada bukunya juga tuh, Psychology of Money. Ya kan? Jadi semakin kita bekerja untuk mendekatkan diri dengan uang, malah uang itu akan menjauh. Ya, tapi kalau kita kita menjadi magnet, ya kan, dengan tadi meningkatkan skill, baik itu hard skill maupun soft skill, ya, baik kita meningkatkan value kita, ya kan, meningkatkan relasi kita, meningkatkan value kita. Nah, uang itu yang akan bekerja untuk mendekatkan diri kepada kita. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mas. Dan banyak orang kan sebenarnya punya pattern tersendiri untuk dia jadi kaya kan. Kalau dari Mas Rifan nih, aku nggak langsung ke topik pattern kayanya. Aku berangkat dari yang problem dulu nih. 2 pattern utama seseorang itu akan miskin terus apa versus 2 pattern utama yang bikin orang dari miskin, dari belum punya apa-apa, hingga dia bisa mencapai tujuan finansialnya. Gimana, Mas? Oke. Hal yang saya lihat, pattern yang terbentuk di masyarakat dan bisa dalam tanda kutip membuat menjadi miskin, yang pertama adalah ketika mereka mendapatkan income, mereka langsung spending. Nah, jadi ini adalah behavior yang terbentuk di mayoritas masyarakat Indonesia. Contoh, misalkan saya dapat gaji nih 5 juta. Yang saya pikirkan adalah besok saya mau belanja apa ya. Nah, itulah kebanyakan mindset masyarakat Indonesia. Ya, nah makanya kenapa ya banyak juga yang sulit untuk maju. Ya, nah kalau gitu semestinya seperti apa sih? Ya, jadi kalau orang yang sukses sebaliknya, yang saya lihat adalah ketika mereka mendapatkan income, adalah mereka alokasikan dulu. Oke, misalkan untuk spending, berapa yang benar-benar dibutuhkan. Nah, jadi kita harus pisahkan dulu nih need and wants. Nah, need and wants ini yang kadang juga orang tidak bisa membedakan. Contoh, misalkan, saya mau makan, itu adalah need. Ya, saya butuh makan, itu adalah need. Tapi kalau saya mau makan di restoran mewah, nah itu udah masuknya wants. Ya kan? Nah, jadi kita lebih baik fokus dulu ke needs kita apa, kebutuhan kita apa. Misalkan tadi makan,
pandang sangat papan lah ya. Iya, iya. Nah, begitu udah terpenuhi baru kita alokasikan. Ya kan? Nah, orang yang sukses itu pinter untuk mengalokasikan uang tadi. Ya, dia tahu nih kebutuhan saya sekian. Ya kan? Nah, kemudian baru dia sebisa mungkin dia sisihkan untuk diinvestasikan. Gitu. Nah, itu adalah pattern yang pertama. Ya. Nah, jadi jangan hanya kita taunya begitu dapat langsung kita spend, tapi kita alokasikan dulu. Oke, kebutuhan saya sekian, ya, kemudian sisanya saya investasikan. Nah, yang berikutnya adalah kalau pattern yang saya lihat juga ya di masyarakat, ya kenapa banyak yang belum dalam tanda kutip mencapai kebebasan finansial, adalah mereka hanya mengandalkan satu source of income. Nah, begitu misalkan terjadi apa-apa di dalam perusahaan tempat dia bekerja, dia kehilangan pekerjaan, ya udah dia nggak ada pegangan lagi. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang mencapai kebebasan finansial, itu biasanya mereka punya lebih dari satu source of income. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara source of income, itu sebenarnya ada banyak sekali, ya kan? Mulai dari misalkan nih, saya bekerja, itu udah satu. Ya. Kemudian saya punya side hustle, itu udah kedua. Ya, ketiga, kalau misalkan saya mau investasi, itu juga penghasilan ketiga. Ya kan, terus keempat misalkan saya punya freelance, itu udah penghasilan keempat. Dividen, royalti, jadi sebenarnya source of income itu banyak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau ibaratnya extra mile untuk unlock sumber pendapatan tadi, gitu. Nah, jadi dua hal itu sih yang kalau saya lihat yang membedakan antara pattern orang yang sulit kaya dengan orang yang yang sudah bisa meraih kebebasan finansialnya. Gitu. Oh, sama satu lagi. Apa itu? Tambahan bonus berarti. Bonus nih. Kalau saya melihat apalagi di era sosial media sekarang ini, ya, banyak orang yang spending lebih dari kemampuannya dia untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini yang yang dalam tanda kutip adalah the ugly truth, menyedihkan sebenarnya. Benar. Contoh, misalkan, saya pakai baju branded atau saya pakai tas branded, padahal mungkin saya belum mampu untuk membelinya, supaya apa? Supaya saya terlihat keren di mata orang lain, atau saya terlihat eksis di mata orang lain, atau terlihat sukses di kalangan teman-temannya. Padahal kalau kita bicara tadi balik lagi nih, buku Psychology of Money, dia bilang ketika kita pakai baju mewah, tas bermerek atau mobil mewah, sebenarnya kita tuh nggak pengen banget kok dengan baju itu, ya, dengan tas itu, dengan mobil itu. Tapi sebenarnya apa sih yang kita pengenin? Ternyata yang kita pengenin adalah sanjungan, pengakuan, ya kan? Ketika kita dipandang, wah keren ya mobilnya, wah bajunya keren ya, wah tasnya bagus banget, mahal. Nah, sanjungan-sanjungan atau pengakuan-pengakuan itu yang kita inginkan. Nah, itu yang bisa membuat kita justru jatuh ke dalam jurang bahaya. Nah, ini yang semestinya kita hindari. Nah, kalau misalkan orang yang sukses, itu sebenarnya dia punya istilah, ya, live below the means. Jadi artinya hiduplah di bawah kemampuan kamu. Contoh, misalkan sebenarnya kita mampu, let's say ya, misalkan jalan-jalan ke Eropa. Tapi ya udah nggak apa-apa, jalan-jalan aja dulu ke Bali, Singapura. Ya kan, kita pengen punya, kita sebenarnya bisa punya mobil sport car. Tapi ya udah, Innova aja juga mungkin udah cukup. Ya kan, jadi malah uang sisanya tadi yang kemudian diputar, ya kan, diputar ke dalam investasi. Nah, ini juga yang membedakan, Mas Bilal. Kalau orang yang sukses, ya, mereka memutar uangnya di dalam investasi. Jadi bukan hanya mereka bekerja keras menghasilkan uang, tapi mereka juga membuat uang mereka bekerja lebih keras lagi menghasilkan uang untuk mereka lagi. Nah, ini nih yang mungkin bisa dikatakan mayoritas orang
tidak berpikir ke arah sana. Karena tadi begitu dapat uang ya udah gue belanja, yang penting gue dapat pengakuan. Tapi kalau orang yang sukses nggak peduli sebenarnya. Saya nggak terlalu peduli kok disanjung atau dapat pengakuan seperti itu. Tapi yang saya tahu adalah uang saya bekerja menghasilkan uang untuk kita. Aku ada ketemu data kemarin dari OJK ya, survei OJK di mana tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah, ya di mana hanya 49,68% yang orang tuanya dan anak-anak itu teredukasi tentang investasi, tentang keuangan dan lain-lain. Makanya sekarang banyak orang yang terjebak investasi bodong ya Mas ya, karena secara literasi juga kurang gitu. Nah kalau menurut Mas Rifan, apakah saham, ilmu investasi, ilmu keuangan itu harus dipraktekkan sejak dini, dipraktekkan ya, bukan sekedar teori doang, di kurikulum sekolah kita? Ya, kalau menurut saya perlu banget. Dan ini yang masih sangat kurang di negara kita. Saya ambil contoh, misalkan investor yang legendaris di pasar modal, Warren Buffett. Warren Buffett mulai kenal dengan investasi di saham itu sejak usia 11 tahun, Mas Bilal. Berarti kalau 11 tahun itu masih SMP 1 ya nggak sih? Iya, ya kurang lebih ya, SMP 1 ya kan. Nah, sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal mungkin kalau kita lihat di negara kita, ya kan, bisa dibilang mungkin hampir nggak ada ya yang di SMP 1 itu udah mikirin tentang investasi. Padahal itu penting untuk dibentuk sejak dini, ya kan. Nah, jangankan gitu deh Mas Bilal. Ketika misalkan kalau saya pribadi kan saya mulai kenal di investasi saham itu tahun 2008, waktu itu usia saya sekitar 20 tahun. Berarti waktu itu saya kuliah di semester 6, ya kan. Nah, itu saya pun tergolong beruntung Mas Bilal. Kenapa? Karena kebetulan circle pertemanan saya juga punya interest yang sama di pasar saham. Saya cuman berpikir waktu itu bagaimana kalau saya memilih pergaulan yang salah. Jadi artinya kan kalau di kampus itu kan banyak geng-geng lah ya ibaratnya. Ada yang demennya nongkrong, ada yang demennya belajar banget, ada yang demennya investasi. Nah, entah kenapa saya waktu di perkuliahan itu masuknya ke sini nih, ya kan, yang emang orang demen soal invest gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke sana gitu. Jadi kalau ditanya, saya cukup beruntung. Tapi kalau saya bisa putar waktu lagi, nah ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Bilal, saya pengen umur 11 pas SMP, Iya benar, gitu, setuju. udah kenal gitu dengan saham gitu, dengan investasi. Cuman kan kita nggak bisa putar balik waktu. Benar. Kalau waktu itu di umur 11 tahunnya Mas Rifan udah beli BBRI, BCA, sekarang udah lipat. Iya, udah berkali-kali lipat ya kan gitu. Cuman kan waktu itu mungkin belum berpenghasilan. Tapi ya itu balik lagi kesadaran yang penting ya kan, literasi. Nah, literasi ini tuh yang masih sangat-sangat jarang. Nah, kenapa saya bisa katakan sangat jarang gitu ya? Nah, ini mungkin kalau misalkan teman-teman di podcast berkelas, di podcast Suara Berkelas, mungkin saya yakin mungkin literasi tentang keuangan atau investasi udah lumayan tinggi, ya kan? Tapi ternyata di luar sana tuh masih banyak sekali yang literasinya tuh masih sangat rendah. Kebetulan Mas Bilal ini mungkin agak sedikit out of topic, tapi mungkin masih relate. Jadi beberapa bulan belakangan ini tuh ya di aplikasi Telegram tuh lagi banyak yang melakukan penipuan atas nama Rifan Kurniawan. Jadi skemanya itu adalah transfer 1 juta, titip dana 1 juta, jadi 25 juta dalam waktu 3-6 jam. Ya, saya mikirnya gini, orang Indonesia harusnya udah pinter dong. Ini kan udah tahun 2024, ya kan? Media udah banyak, media sosial yang bahas tentang keuangan udah banyak. Ya yang begini-begini pasti basi lah. Ternyata banyak dong yang kena. Jadi artinya apa? Artinya adalah literasi keuangan itu sangat tidak merata. Kita yang mungkin tinggal di kota-kota besar, yang nonton podcast Suara Berkelas, itu udah punya literasi. Begitu misalkan dapat message 1 juta jadi 25 juta, dalam hitungan detik mereka tahu
ini scam. Yeah. Kenapa? Karena kita tahu, kalau di deposito ya mungkin 5%, kemudian kalau obligasi mungkin 7%-an, kemudian kalau di reksadana saham mungkin 10%, kalau di sahamnya langsung mungkin 15-20%. Jadi kan ada tolak ukurnya, ya kan? 15-20% misalkan dalam waktu 1 tahun. Itu yang standarnya. Berarti kalau misalkan 1 juta jadi 25 juta, itu kan 25 kali lipat. Dalam waktu 3-6 jam, itu kan berarti sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Nah, ternyata masih banyak juga yang kena. Nah, yang kena siapa? Ya maaf kata, ya orang-orang yang masih jauh dari edukasi-edukasi seperti ini. Benar. Nah, itulah yang makanya menurut saya balik lagi gimana sih cara kita menjangkau orang sebanyak mungkin ya melalui pendidikan. Ya kan semua kan pasti kan melalui TK, SD. Ya mungkin kalau konten-konten seperti ini kita bisa menjangkau banyak, tapi kan mungkin nggak semua. Tapi kan yang lebih merata itu kan pendidikan formal dulu. Nah itu sih yang kalau menurut saya tuh perlu untuk digalakan, Mas Bilal. Aku juga pernah ada series di Korea yang waktu itu yang mainnya Han Ji Pyong, aku lupa apa. Dia jelasin kalau di Korea itu kan dari SMP udah belajar tentang literasi keuangan, termasuk mereka harus dipraktekkan investasi saham kan. Terus di Amerika juga aku baca data anak-anak 11 tahun, 12 tahun kayak Warren Buffett tadi itu, mereka ada game kayak misalnya stock market game di mana mereka dipraktekkan untuk main tentang stock market, belajar SP500 dan lain-lain. Sehingga ketika 2-3 tahun kemudian mereka tuh udah langsung praktek lapangannya, nggak cuma di game lagi. Sehingga sudah terbiasa dengan namanya saham. Nah, kalau ngomongin di Indonesia, ini correct me if I'm wrong kalau misalnya ada yang salah, tapi kan aku notice banyak juga guru-guru yang mungkin dalam konteks luas seluruh Indonesia itu ada juga guru-guru yang memang secara literasi keuangan atau mereka sendiri tidak punya portofolio saham, tidak pernah terjun ke dunia investasi. Gimana caranya bisa mereka mengajarkan murid-murid mereka kalau mereka tidak praktek, mereka tidak praktisi. Apakah itu satu problem? Dan kalau Mas Rifan misalnya nih punya kesempatan diberi kewenangan untuk memperbaiki kurikulum di sisi keuangan atau investasi, apa yang akan Mas Rifan lakuin gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget ya Mas Bilal ya. Jadi ini relate juga dengan yang tadi kita diskusikan sebelumnya gitu tentang literasi keuangan yang masih sangat rendah di Indonesia. Jadi betul ya, the ugly truth adalah kalau kita bicara pendidikan formal di Indonesia, banyak mungkin guru yang mengajarkan tentang teori keuangan, tapi tidak praktek secara langsung. Jadi artinya misalkan gini, tahu saham itu apa? Ya saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Tahu, diajarkan seperti itu. Tapi how the market works, ya bagaimana sih mekanisme pasar saham itu bekerja, ya kan? Kenapa sih kok harga saham ini kadang kalau misalkan laporan keuangannya bagus, tapi kok dia bisa turun, dan sebaliknya ketika misalkan ada juga yang laporan keuangan yang nggak gitu bagus, tapi kok bisa naik. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diajarkan di dalam pendidikan formal, balik lagi karena ya banyak yang tidak nyemplung langsung. Saya pun Mas Bilal ketika mulai di market itu tahun 2008, ya kan. Kalau ditanya berarti kan sampai dengan sekarang 2025 itu udah 16 tahun lebih. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu bukan dari pendidikan formal. Pendidikan formal yes tahu tadi ada yang namanya reksadana, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya saham, ada yang namanya deposito dan lain sebagainya, money market dan lain sebagainya. Itu tahu teorinya. Tapi tadi balik lagi nih, begitu masuk ke market taruh uang. Nah, begitu masuk ke market taruh uang, kok ternyata beda banget gitu loh dengan yang diajarkan. Ya, ada banyak sekali hal yang tidak diajarkan gitu di dalam dunia pendidikan formal, ya kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi gap kalau menurut saya. Ya, jadi harusnya kalau menurut saya adalah di dunia pendidikan formal ini juga menggait praktisi-praktisi yang memang terjun langsung, yang memang sehari-harinya hidup di dunia investasi. Nah, mereka punya pengalaman yang jauh lebih baik, jauh lebih valuable kalau menurut saya ketimbang hanya sekedar teori saja gitu.
Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau misalkan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, saya jelas akan memasukkan kurikulum tentang investasi ke dalam sistem pendidikan. Kalau bisa ya sedini mungkin tadi. Ya, jadi mungkin oke lah kalau kita bicara tentang instrumen investasi segala macam, I think mungkin di first school atau senior high school itu harusnya udah masuk di sana, ya kan? Nah, begitu misalkan masuk ke kuliah, nah itu langsung diajarkan prakteknya kalau menurut saya. Gitu. Jadi jangan hanya lagi bicara soal pasar saham itu apa, ya kan, terus teorinya seperti apa, enggak, tapi langsung bagaimana sih menganalisa laporan keuangan. Nah, itu pun nggak ada loh sebenarnya, ya kan. Jadi bagaimana sih kita melihat laporan keuangan sebuah perusahaan, bagaimana sih kita melihat manajemen yang baik itu seperti apa, bagaimana sih kita menghitung nilai wajar sebuah saham, bahkan bagaimana kita melihat apakah ada unsur manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, hal-hal tersebut yang tidak diajarkan di dalam sistem pendidikan. Gitu. Nah, kalau misalkan itu ada, saya yakin dan sangat percaya bahwa kualitas investor di Indonesia bukan hanya akan bertumbuh secara kuantitatif, tapi akan bertumbuh secara kualitasnya juga. Gitu. Nah, sekarang nih juga kan banyak ya investor yang julukannya adalah investor angkatan COVID. Ya kan? Jadi yang begitu 2020 COVID kemarin dia masuk ke pasar saham. Nah, kalau saya melihat secara kuantitas betul naik. Tapi secara kualitas kayaknya belum. Kenapa saya bisa katakan demikian? Tadi misalkan tadi kita bicara soal saham bank ya. Ini pas kita podcast lagi turun nih, Wah, jelek nih saham, katanya bagus labanya, kok turun mulu, apaan nih, kayak gitu loh. Jadi mereka tuh nggak tahu kenapa harga saham ini turun. Pokoknya taunya turun jelek. Ya kan, turun sama dengan jelek, naik sama dengan bagus. Sesimpel itu. Ya kan, padahal ya tadi balik lagi. Oh, ternyata kalau misalkan kita bicara lebih detail lagi ya. Oh, ternyata harga saham banking lagi turun karena sekarang lagi ada capital outflow nih. Apa tuh capital outflow? Ya, arus dana keluar. Nah, berpikir lebih lanjut dong. Kenapa terjadi capital outflow? Oh, karena kemarin Donald Trump baru kepilih dan animonya nih lagi banyak ke sana gitu kan. Ditambah lagi The Fed ekspektasinya akan menurunkan suku bunga hanya 2 kali di tahun depan. Nah, ekspektasi itu yang membuat dalam jangka pendek terjadi capital outflow, something like that. Gitu. Nah, itu yang balik lagi kalau kita relate ke topik kita, itu yang tidak diajarkan di dalam sistem pendidikan formal di universitas. Nah, kalau itu diajarkan, menurut saya kualitas investor di Indonesia itu akan jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Mas Bilal. Yang Mas Rifan jelasin tadi kan jadi bikin aku ke-trigger ya, terutama di circle pertemanan aku dan anak-anak Gen Z lainnya, di mana ada sifat FOMO gitu. Ada perasaan ketika kita lihat teman kita, wah dia udah kaya nih dari investasi ini, atau dia udah berhasil di portofolio ini 5 tahun dia invest, sekarang dia beli apa gitu. Atau ada juga perasaan di mana orang ketika ngelihat sesuatu mereka udah beli, mereka malah panik gitu. Jadi kalau konteksnya aku lihat konten terakhir Mas Rifan kan ngomongin tentang bankingnya BBRI ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku juga beli itu dan di fase beberapa bulan belakangan kan orang kayak panik nih. Wah, aku udah beli kayak kata Mas Rifan tadi. Tapi kenapa kayak gini-gini terus nih? Apa aku salah beli atau apa? Gimana menghadapi situasi itu, Mas Rifan? Kayak panik atau cemas ngelihat buka-buka terus tiap hari gitu. Ya. Gimana? Oke, nah ini pertanyaan yang juga menarik nih. Jadi gini, balik lagi kalau poin saya sebelumnya adalah jumlah investor makin banyak tapi kualitasnya yang belum naik. Benar. Jadi ibaratnya orang taunya ya saham itu seperti apa ya? Seperti masih banyak yang mengkonotasikan saham adalah judi dalam tanda kutip. Short term lah ya. Short term gitu kan, karena dia hanya melihat tadi pergerakan harga saham harian. Tapi kalau seorang investor yang dalam tanda kutip lebih profesional, lebih jangka panjang, mereka tidak terlalu melihat pergerakan harga saham harian.
Nah, apa yang diperhatikan bisnisnya itu sendiri. Nah, sebagai seorang investor, ya kan kalau teorinya adalah kita menjadi bagian pemilik dari sebuah perusahaan. Nah, contoh gini deh, kalau misalkan saya punya bisnis kuliner, ya apa sih yang saya perhatikan? Oh, kualitas makanannya, pelayanannya, marketnya, competitionnya dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama kalau kita bicara tadi konteksnya misalkan BRI, ya kan, ketika harga saham turun, ya berarti kan kita harus analisa nih, kenapa dia turun, ya kan? Yeah. Oh, ternyata kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya, ada yang ini mungkin agak sedikit teknis ya, Yeah. Mas Bilal ya, misalkan, tapi ini untuk memberikan persepsi. Oh, ternyata kinerjanya di 2024 agak tertekan karena ada yang namanya misalkan cost of fund-nya naik. Nah, cost of fund itu apa? Ibaratnya itu adalah cost-nya BRI lah. Nah, kenapa cost-nya naik? Oh, karena suku bunga masih tinggi di tahun 2024. Nah, terus ada lagi yang faktor kedua, CKPN-nya naik. Apa tuh CKPN? Nah, itu agak teknis gitu ya, tapi intinya kayak beban yang dibukukan oleh BRI untuk mengantisipasi kredit yang berpotensi gagal bayar. Sederhananya seperti itu, ya kan? Nah, dua faktor tadi yang membuat kinerjanya turun. Nah, sebagai seorang investor, kita tugasnya adalah menganalisa apakah dengan cost of fund yang naik dan CKPN yang naik ini sifatnya adalah temporer atau ini akan seterusnya. Sama kalau misalkan kayak kita punya warung bakmi misalkan, ya kan? Aduh, omset saya turun nih. Kenapa ya? Oh, karena bahan bakunya naik, ya kan? Sehingga labanya turun. Nah, tugas kita kan menganalisa apakah kenaikan harga bahan baku ini sifatnya temporer atau sementara atau seterusnya. Nah, jadi dengan berpikir seperti itu, kita sebagai investor ini akan terhindar dari FOMO yang tadi Mas Bilal jelaskan, ya kan? Ternyata misalkan kita tahu bahwa oh itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, itu ada another tesisnya lagi, ya kan? Dan saya yakin misalkan harga saham BRI akan meningkat di masa yang akan datang karena kinerjanya akan meningkat juga. Nah, itu dengan cara seperti itu kita sebagai investor nih akan terhindar dari FOMO. Jadi kita nggak lagi hanya melihat hari ini naik, hari ini besok turun, besoknya lagi naik, besoknya turun. Kalau seperti itu percaya sama saya, kita akan sulit untuk bisa sukses di pasar modal. Tapi kalau kita berpikirnya adalah long term, mau harga saham naik turun, harga saham naik turun, ya kita nggak akan mudah terombang-ambing. Saya selalu membawa satu mantra yang selalu saya bawa selama 16 tahun di market. Ketika kita sudah membeli saham di perusahaan yang bagus, hanya ada dua kemungkinan. Ketika harga saham naik, kita mendapatkan keuntungan. Ketika harga saham turun, kita mendapatkan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk membeli saham tersebut di harga yang lebih murah. Nah, jadi kita akan terhindar dari perasaan anxiety, cemas, gelisah, nggak bisa tidur, makan nggak enak, berantem sama pacar, ya kan? Cuma gara-gara moodnya, kenapa yang kamu bad mood? Iya, saham BRI turun, ya nggak gitu lagi gitu loh, ya kan? Nah, jadi itu sih kurang lebih supaya kita terhindar dari FOMO dan juga anxiety. Iya benar juga ya kata Mas Irfan, karena kalau tujuan kita, walaupun kita tujuannya long term, tapi kita tidak punya literasi tentang saham yang kita beli, produk yang kita beli. Kalau misalnya lagi turun-turun banget, kita kan anxiety ya. Tapi kalau lagi turun-turun banget, ini momen untuk kita beli karena kita udah teredukasi sama produk yang mau kita beli ini. Itu kita perusahaan kita sendiri gitu loh. Betul. Kita kan udah ada saham di sana ya. Kita punya kepemilikan di sana ya. Kita sendiri yang tahu perusahaan kita. Betul banget. Makanya ini bukan berarti harus beli sekarang, tapi ini mantra yang Mas Irfan pakai dan udah terbukti kali ya dalam 16 tahun terakhir gitu ya. Betul sekali. Ada 3 pertanyaan Mas Irfan dari Suara Berkelas. Yang pertama dari K.A. Cahyani. Kak Arifan, gimana caranya aku bisa misahin gaji aku yang 5,5 juta per bulan untuk investasi? Dana darurat, orang tua, kuliah, sekolah adik, rumah, servis motor. Gimana tuh Mas Irfan? Ini aku sendiri jadi bingung nih ya. Oke.
Nah, ini mungkin saya punya jawaban yang mungkin agak anti mainstream nih. Boleh, Mas Bilal. silakan. Ya. Jadi gini, jawabannya sebenarnya tergantung apakah kamu puas dengan gaji 5,5 juta tadi. Ya. Kalau misalkan kamu sudah merasa puas dengan gaji 5,5 juta tadi, artinya apa? Ini kita bicara realistis. Biaya hidup ya kalau di Jakarta memang agak tinggi dibandingkan dengan daerah. Ya, kalau ditanya apakah bisa? Mungkin bisa, tapi agak sulit. Jadi artinya kita benar-benar harus harus menghemat. Ya kan, kalau ditanya prioritasnya mana, ya satu pasti adalah ya kalau misalkan di Islam kan ada zakat gitu kan, kemudian kalau di Kristen ada perpuluhan, di Katolik juga ada sumbangan, itu dulu dong yang pertama. Nah kemudian habis itu kan kita basic needs. Nah basic needs ini masing-masing orang bisa beda-beda kayak yang tadi saya cerita nih, ya kan ada yang dia bisa bertahan makan misalkan dengan budget 20.000 dia udah oke, tapi ada juga yang nggak mau, dia maunya lebih fancy makan 80.000 100.000. Nah itu udah beda cerita, ya kan. Nah tapi konteksnya adalah kalau teman-teman berkelas ini sudah puas dengan gaji 5,5, ya memang harus mau nggak mau defensif nih. Jadi artinya benar-benar ada hal-hal yang mesti ditunda, ya kan. Jadi dahulukan basic needs, terus kemudian baru dialokasikan. Tapi itu jawaban normatifnya. Kalau saya punya jawaban agak beda, Mas Bilal. Oke. Jawaban saya adalah, ya kamu jangan mau hanya puas dengan 5,5 juta. Loh, gimana caranya? Tadi balik lagi, ini udah tahun 2025. Kesempatan untuk mendapatkan income itu terbuka lebar dengan era sosial media dan lain sebagainya. Tadi ketika kita bicara soal income itu ada banyak sekali pintu-pintunya. Satu dari pekerjaan full time, dua tadi dari side hustle atau pekerjaan sampingan, ya tiga dari investasi, ya kan, keempat misalkan dari passive income lainnya, misalkan kayak ya bikin YouTube lah atau konten, ya kan itu kan bisa dapat juga income dari sana, ya kemudian kalau misalkan tadi di saham pun selain dari capital gain juga bisa dapat dividen, ya kan, terus kemudian juga kalau misalkan teman-teman hobi nulis buku bisa dapat royalti, ya kan, jadi sebenarnya kesempatan itu banyak, tergantung pertanyaannya adalah kita mau atau tidak untuk bergerak. Nah, kebanyakan orang merasa puas, ya udah deh, saya cukup satu aja. Ya kan, tadi yang kita bicara soal orang sukses dan belum sukses adalah yang orang sukses ini nggak puas dengan hanya satu source of income. Dia mencari source of income yang lain yang tidak mengganggu pekerjaan utamanya, ya kan. Nah, terus kemudian kita juga bisa increase value kita, skill apa nih yang kita bisa escalate, yang kita bisa tingkatkan supaya atasan kita melihat, wah ini udah nggak cocok di gaji 5,5 juta, ya berarti cocoknya berapa? 7 juta, 8 juta atau lebih. Kalau misalkan di company yang sekarang tidak memvalue kita yang semestinya, ya kita bisa mencari opportunity di luar juga yang bisa memvalue diri kita. Nah jadi kalau saya jawabannya agak anti mainstream gitu. Benar-benar. Jadi jangan hanya puas dengan 5,5 ya kan, tapi ya gimana caranya supaya kita bisa terus bertambah. Ya jadi 7 juta, jadi 8 juta, jadi 10 juta dan seterusnya, karena tadi source of income itu ada banyak. Tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Nah, kalau sudah demikian baru kita punya keleluasaan untuk mengatur alokasi dana kita. Nah, satu hal yang sering orang lupa, ketika income-nya meningkat, banyak yang alokasi spending-nya ikut meningkat. Jadi artinya misalkan salary-nya atau income-nya naik 20%, spending-nya juga naik 20%. Nah, kalau yang saya selalu lakukan, misalkan income naik 20%, spending-nya naik paling cuma 5%, mentok-mentok misalkan 10%. Berarti apa yang diperbesar? Investasinya. Jadi katakanlah kalau misalkan ya kita nggak usah yang terlalu gimana lah ya, tapi kita bicara realistis aja. Contoh deh, misalkan dengan gaji 5,5 ya segala kebutuhan, kemudian zakat tadi katakanlah misalkan total 5 juta, kita baru bisa alokasi untuk investasi 500.000, berarti kan 10%. Oke lah, itu good for start. Tapi tadi dengan kita meningkatkan value kita sehingga income kita naik misalkan menjadi 6 juta atau 7 juta, bisa nggak
alokasi yang tadinya cuma 10% untuk investasi, kita naikin jadi 15%. Begitu naik lagi misalkan menjadi 9-10 juta. Bisa nggak alokasi investasinya kita naikin jadi 20-25% dan seterusnya. Ya sampai ya alokasi investasi ini bahkan mungkin bisa lebih besar daripada kebutuhan kita. Nah itu sih yang banyak orang missing linknya tuh di sana. Mereka hanya berpikirnya adalah tadi gaji 5,5 terus gimana ya, itu cuman ibaratnya kalau main bola tuh ya kita cuma bisa bertahan nih. Kita cuma bisa bertahan ya kan, ya lama-kelamaan kan mungkin akan kebobolan gitu kan. Benar. Gimana cara supaya kita bisa nyetak gol? Berarti kan kita harus main menyerang. Nah gimana caranya main menyerang? Yaitu tadi, buka opportunity lain. Udah 2025 kita nggak bisa fokus hanya di Udah di tahun 2025 kita nggak bisa hanya bergantung pada satu sumber income aja. Benar. At least ya 2 lah minimal banget. Ya kan, udah eranya sih menurut saya udah gitu Mas Bilal. Apalagi ada digital ya, sekarang digital produk gampang. Wah, kita ya kan? Kalau ada ilmu, ada skills, misalnya lu mau belajar saham sama Mas Rifan kan ilmu itu bisa dikeluarin lagi ketika dia udah belajar gitu ya. Betul. Nah, tinggal kita mau atau tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena dari pertanyaan tadi kan sebenarnya sorry for saying itu pertanyaan udah membatasi kayak aku 5,5. That's it. Iya kan? Pertanyaan udah membatasi ya. That's it. Jadi mental block ini yang harus diputuskan. Jadi saya cuma punya. Nah, itu juga kata-kata yang saya cuma gajinya cuma 5,5 itu udah mental block tuh. Harusnya yang di pikiran kita adalah oke, sekarang saya udah sampai di level ini nih 5,5. Gimana caranya supaya saya bisa dapat 7 juta per bulan? Ya kan, nanti kalau misalkan udah mencapai 7, gimana ya caranya supaya saya bisa dapat 8 sampai 9 per bulan? Gimana ya caranya supaya saya bisa dapat belasan per bulan, puluhan per bulan? Atau ya amin-amin ratusan per bulan. Dan semoga kalau udah mencapai 10 belasan tadi yang dialokasikan itu ya bisa tercapai tanpa ada pemenuhan baru. Jangan peningkatan nambah, pendapatan nambah, maunya tuh makin nambah gitu. Maunya nambah nggak apa-apa, itu kan lumrah ya kita sebagai manusia kan. Cuman ibaratnya kalau grafik nih ya, ini income naik begini ya kan, jangan spendingnya juga naik sama. Spendingnya naik lah, lifestyle-nya naik tapi begini. Investasinya yang dikencengin. Benar, sampai nanti aset kita itu bisa menghasilkan passive income. Nah itu dan next step-nya lagi ya, passive income ini yang memfulfill lifestyle-nya kita. Yes, gitu. Menarik. Pertanyaan kedua dari Irmayani. Mas Rifan, kapan seharusnya waktu yang tepat untuk aku memikirkan dana pensiun dan apa aja yang aku harus persiapkan sekarang di usia aku yang baru 22 tahun? Oke, menarik pertanyaannya. Balik lagi, ada jawaban normatif. Oke. Sama ada jawaban yang ala Rifan Kurniawan. Oke. Kita mulai dari normatifnya dulu. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan mereka punya yang namanya program perencanaan pensiun. Nah, program perencanaan pensiun ini biasanya dimulai mungkin 5-10 tahun sebelum masuk masa usia pensiun. Contoh kalau misalkan masa pensiunnya 65, mungkin di usia 50-an ya mulai dipersiapkan. Ya kan? Tapi rasanya tahun 2025 eranya sudah berubah. Ya kan? Nah, ini masuk ke jawaban yang ala Rifan Kurniawan. Kalau saya bilangnya malah usia 20-an sudah mulai memikirkan tentang dana pensiun tadi. Ya kan? Balik lagi, ini akan dianggap aneh. Mungkin kalau di tongkrongan kita akan diketawain. Bro, usia 20-an lo ngapain ngomongin tentang dana pensiun? Masih muda, bro. Kita YOLO, you only live once, ya kan? Kita santai-santai dulu lah. Nikmatin dulu lah masa muda, ya kan? Justru, kalau kita sudah mulai memikirkan masa depan dari sekarang, percaya sama saya, di usia 30-an, kondisinya akan berbalik. Ketika kita sudah mulai settle, artinya kita sudah mulai punya passive income, karena kita sudah merencanakan dari awal, tongkrongan kita tadi, mungkin saya masih masih terjerat utang, gimana ya cara lunasinnya. Nah, balik lagi mindset ini yang perlu kita bangun sedari awal.
usia 20-an menurut saya seorang individu itu kan sudah mulai dianggap dewasa ketika sudah menginjak usia 17 punya KTP. Benar. Nah, sebenarnya ketika kita sudah sudah punya KTP itu sudah dianggap dewasa dan sudah punya tanggung jawab untuk masa depannya. Nah, di usia itu ya sedikit demi sedikit udah mulai memikirkan tentang masa depan ya, termasuk tadi dana pensiun. In my case, saya juga sama. Ini mungkin sedikit sharing, Mas Bilal. Yeah. Ketika di usia 20-an ya, saya dan beberapa teman tadi itu dianggap outlier sama teman-teman yang lain yang lebih eksis, lebih populer, ya kan? Kan kalau di geng biasa ada gitu ya, ada yang populer gitu kan. Dianggap aneh. Tapi begitu masuk di usia 30-an, kelihatan kok bedanya. Iya, kelihatan ya. Kelihatan bedanya ya. Saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa ya, tapi hal tersebut proven gitu. Dimana kalau boleh sharing ya, sebelum menginjak usia 30 saya resign dari pekerjaan full waktu saya dan membangun usaha, membangun bisnis yang saya jalani sampai dengan sekarang karena saya ingin, bukan saya harus. Nah, itu yang membedakan. Jadi ketika di usia 30-an saya membangun usaha karena saya emang punya passion di sana gitu loh. Sementara mungkin banyak teman-teman yang masih harus untuk bekerja. Nah, itu kan dua kata yang berbeda maknanya. Nah, dimulainya dari mana? Dari mindset kita mempersiapkan dana pensiun sedari muda, dari usia 20-an. Nah, yang saya lihat fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah banyak yang karena mungkin sekarang usianya udah 40-an dan belum merencanakan, dia mulai dengan mendidik anaknya. Yeah. Nah, itu yang saya lihat fenomenanya udah mulai ke arah sana. Jadi ya, contoh misalkan ada beberapa klien atau beberapa member yang ikut kelas, ternyata SMP. Saya penasaran, wow, kamu usia 14, kok udah bisa kenal saham ya? Iya, papa saya yang mengarahkan saya. Saya bilang, hebat papa kamu, 2 thumbs up. Ya, pas saya ngobrol sama papanya, dia cerita, ya Pak Rifan, saya telat sadar tentang dunia investasi. Jadi saya nggak mau hal yang sama terjadi pada anak saya. Nggak apa-apa, saya baru mulai usia 40-an, it's okay. Tapi saya mau anak saya mulai dari usia belasan, dia udah kenal yang namanya investasi. Balik lagi, mindsetnya dulu. Saya bisa yakin, ya, kalau anak tersebut dibina dengan benar, di usia 20-an, dia udah bisa jadi hebat sekali. Itu sih yang membedakan, Mas Bilal. Nah, itu fenomena yang saya lihat. Menarik ya, karena aku juga ingat ketika aku ngeliat adik-adik aku yang masih semester 1 kuliah, itu aku bilang sama dia kalau dia banyak dapat beasiswa di kampus, banyak pendapatan dari dia freelance atau apa di kampus, itu dia tanya, abang ini aku apain ya? Dia aku lebih kritis gitu. Aku bilang, oh mending di sini. Jadi dari abang ke adik itu jadi kayak, andai aku di usia dia dulu, aku bakal ngelakuin ini gitu. Tapi aku nggak ngelakuin karena aku nggak ada abang, aku anak pertama. Jadi dari abang ke adik gitu POV-nya. Gitu. Yes. Menarik. Betul, oh iya, adik. jadi kalau teman-teman yang juga penasaran untuk belajar sama Mas Rifan bisa ya? Bisa. Kayak bisa. anak kecil tadi tuh? Bisa. Bahkan dari anak kecil bisa join juga? Join juga. Gimana tuh? Gimana? Menarik ya. Nah, jadi kalau saya biasanya itu punya kelas yang namanya Stock Market Mastery. Oke. Nah, sedikit cerita, Stock Market Mastery ini adalah program belajar saham yang memang didesain untuk orang yang ibaratnya masih pemula lah, ya. Tapi kita berjenjang, Mas Bilal. Jadi ada yang pemula, ada yang sampai intermediate. Nah, kalau topiknya itu bervariasi, ya, mulai dari makroekonomi analisis. Nah, gimana sih kita melihat ekonomi global sekarang ini seperti apa dan implikasinya ke pasar saham seperti apa. Kemudian kita ada belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan. Kayak tadi tuh, ya, oh saham ini turun karena apa. Nah, itu kita pelajari di sana. Jadi menginterpretasi apa makna di balik angka dalam laporan keuangan. Kemudian nanti kita juga ada belajar tentang bagaimana
menganalisa atau mempelajari manajemen yang baik, ya kan. Kemudian kita belajar, nah ini yang banyak orang suka adalah bagaimana cara menghitung nilai wajar sebuah saham supaya kita bisa mendapatkan potensi upside atau potensi profit yang kita sebutnya multi bagger atau bisa mencapai ratusan %. Yeah. Dan bagaimana cara kita mendetek apakah ada manipulasi dalam laporan keuangan. Jadi hal-hal tersebut yang kita coba bungkus dalam satu kesatuan, itu sekitar programnya sekitar 5 kali pertemuan. Nah di tahun 2025 ini kita bikin dari tanggal 18 Januari sampai dengan 15 Februari 2025. Nah tiap Sabtu kita ada pertemuan, tapi nanti di sela-sela kita juga ada assignment supaya kita mau ensure teman-teman yang ikut belajar ini benar-benar paham nggak dengan apa yang kita deliver gitu. Nah jadi ekspektasinya adalah harapannya setelah mengikuti kelas dari Stock Market Mastery, ini banyak teman-teman investor yang satu akan lebih tajam dalam menganalisa, lebih convince, nggak FOMO, dan punya mindset dan punya skill untuk bisa melihat peluang di pasar saham. Kurang lebih seperti itu. Menarik ya. Ntar adik aku kusul ke situ juga deh. Boleh. Itu kalau mau join bisa di mana tuh? Nah, kalau mau join nanti teman-teman bisa join di link ya, di link.id. Nanti teman-teman bisa klik di kolom deskripsi. Nanti linknya kita taruh di situ. Oke, boleh kita tambahin. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih yang belum kita baca. Pertanyaan terakhir dari followers kita. Ntar aku cari dulu yang menarik. Dari F. Ruru. Mas Rifan, investasi terbaik untuk aku yang masih 18 tahun. Supaya nggak mikir dan belum jadi apa-apa, dan supaya orang tua aku nggak ngomentarin macam-macam. 18 tahun apa tuh? Oke, saya selalu bilang, the best investment is investment in yourself. Ya, nah jadi kita usia 18 tahun itu kalau tadi saya bandingkan dengan diri saya ketika itu, berarti 2 tahun lebih muda nih, ya kan? Saya mulai di 20 tahun. Nah, kalau misalkan 18 tahun, pertama ya pastinya adalah investasi di diri sendiri. Maksudnya gimana? Baca buku-buku tentang self-development, baca buku-buku tentang financial, baca buku-buku tentang investment. Again, mungkin kalau misalkan kita di tongkrongan, kita akan terlihat aneh. Usia 18 udah ngomongin tentang keuangan, biarin aja. Mungkin bisa jadi kita ada di tongkrongan yang salah. Benar. Ya kan ya, kita cari tongkrongan yang positif. Banyak kok sekarang. Ya usia belasan tapi udah mikirin tentang entrepreneurship, tentang investment itu banyak sekali, jauh lebih banyak dibandingkan dengan zaman saya ketika itu, ya kan. Nah jadi kita invest in yourself, ya. Misalkan nih kita nggak usah ngomong tentang saham dulu deh. Misalkan kita mau jadi apa nih ketika kita lulus kuliah nanti. Contoh, kalau saya pengen jadi content creator, ya berarti skill apa aja nih yang harus saya siapin. Kalau saya pengen jadi data analis, skill apa aja nih yang harus saya siapin, ya kan? Kalau saya pengen jadi investment banking, ya skill apa aja nih yang harus saya kuasai. Nah, hal tersebut itu cocok banget kalau menurut saya dipersiapkan dari usia 18 tahun tadi. Sehingga ketika kita lulus pendidikan formal di kuliah, kita udah tahu path kita mau kemana, ya kan? Bukan begitu lulus gue mau jadi apa ya, gitu. Jadi sebisa mungkin di usia belasan ya kita udah tahu nih arahnya mau kemana, ya kan. Nah itu investasi yang pertama. Baru abis itu kita bicara investasi yang kedua, yaitu tadi investasi di saham, investasi di reksadana atau obligasi, ya, atau mungkin ada juga properti, ya bebas lah, ya kan. Tapi balik lagi, the best investment is investment in yourself. Jadi step-stepnya kalau menurut saya, kalau saya coba untuk wrap up adalah kalau teman-teman masih early 20 ya. Pertama, perbesar dulu active income-nya. Ya. Jadi active income-nya ini tadi ada banyak, kita buka jalurnya ya. Baik itu dari pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, investasi, royalti dan lain sebagainya, kita unlock ya, mana yang bisa kita manfaatkan. Ya, habis itu baru kita bicara soal investasi yang kedua tadi, ya kan, saham, obligasi,
reksadana, dan lain sebagainya. Karena kunci sukses menurut saya, again, yang banyak membedakan antara orang yang sudah sukses dengan yang belum sukses adalah kalau orang yang belum sukses, biasanya mereka hanya bekerja untuk menghasilkan uang, habis itu uangnya istirahat Yes. di bank. Tapi kalau orang yang sukses, mereka tetap bekerja keras, menghasilkan uang, tapi mereka membuat uang mereka bekerja lebih keras lagi, menghasilkan uang untuk mereka lagi. Dengan cara apa? Dengan cara investasi tadi. Nah, kalau misalkan kita bisa menjadi orang yang kedua, bukan hanya puas bekerja untuk menghasilkan uang, tapi uangnya tadi juga kita buat bekerja lebih keras lagi menghasilkan uang untuk kita, itu saya yakin teman-teman akan jauh lebih sukses. Best advice untuk anak 20-an, boleh sisi self development, boleh sisi keuangan. Best advice kalau menurut saya, satu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu udah bubar. Iya. Ya, jadi never ever compare yourself with other people. Compare with yourself a year ago. Compare yourself 2 years ago. Ya, jadi bandingkan diri kita saat ini dengan diri kita di tahun lalu, dengan di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Apakah kita sudah tumbuh menjadi orang yang lebih baik? Apakah kita sudah tumbuh menjadi orang yang lebih bervalue? Apakah kita sudah tumbuh menjadi orang yang lebih skillful? Ya, jadi never ever compare yourself with other people. Ya, karena tiap orang punya pathway-nya yang berbeda-beda, punya timing yang berbeda-beda. Tapi kalau kita yakin, ya, kita membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu, kita akan bisa tumbuh, ya, sesuai dengan jalan kita masing-masing. Increase 1% every day, ya, teman-teman bisa lihat pertumbuhan yang eksponensial, baik secara material maupun secara imaterial. Again, balik lagi yang kita diskusi, bahwa kita harus melihat uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Kalau kita bekerja dan melihat uang sebagai tujuan, kita akan menjadi hamba ya. dari uang. Dan itu kita akan sacrifice so many things. Ya, tapi kalau kita melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, ya kan, maka kita akan fokusnya bukan ke uang, tapi ke value kita, ya kan, ke skill kita, ya. Sehingga ketika kita meningkatkan skill kita dan value kita, tadi balik lagi increase every day, ya, kita akan menjadi magnet, ya, untuk uang yang datang ke kita. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan portofolio sahammu di tahun ini sama yang 3 tahun lalu. Apakah ada peningkatan? Betul sekali. Makasih Mas Irfan atas waktunya. Terima Sama-sama, kasih. Mas Sampai Irfan. jumpa semuanya.